Mari kita bersama-sama berdoa. Benar kami merasakan kami tidak pernah ditinggalkan oleh-Mu ya Tuhan, dan Engkau menjadi kekuatan bagi kami menjalani apapun di dalam kehidupan ini. Dan saat ini kami bersama-sama mau menenangkan diri. Kami mau merenungkan Alkitab firman Tuhan, khususnya juga di dalam persiapan kami menyongsong peringatan Natal, hari kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Kiranya Engkau berkenan menolong menyertai kami di dalam perenungan firman, dan bahkan kami boleh ditolong Tuhan juga untuk menikmati keindahan firman ini dalam sepanjang kehidupan kami ketika kami menyelesaikan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman sekalian, rekan-rekan kaum muda, dan siapapun juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita memasuki Advent yang kedua, dan tema yang kita akan renungkan bersama adalah tentang sukacita, glorious joy on earth. Sebagai bagian dari firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama, kita akan membaca dari Lukas pasal 2 ayat yang pertama, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Di dalam bahasa Inggris bagian ini dikatakan, "But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is Christ the Lord." Teman-teman sekalian, sukacita besar, great joy. Apa yang kita bisa pertimbangkan atau pikirkan tentang sukacita atau kegembiraan yang besar ini? Banyak hal di dalam dunia ini mungkin menjadi sukacita. Dan itu adalah juga anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Secara khusus kita akan mempelajari mengenai Lukas pasal 2 ini. Di situ ada perkataan malaikat tentang sukacita yang besar. Tetapi sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada kalian, kepada teman-teman, sebuah kejadian. Seorang anak mengalami sukacita yang besar. Kita akan menyaksikan video ini.
Ya saudara sekalian, ini adalah kisah sebuah kegembiraan, sukacita. Dari awal dia sudah sukacita begitu ya. Makin lagi bertambah lagi sampai terakhir dia saking gak bisa menampung rasa sukacitanya sampai dia nangis ya. Video ini saya saksikan di dalam retreat keluarga yang terakhir yang GKI Puri lakukan, dibawakan di dalam sesinya Guru Injil Charlotte. Dan buat saya ini menunjukkan betapa sebuah sukacita itu bisa diwujudkan dengan berbagai macam ekspresi. Dan ini yang kita mau pikirkan bersama atau pelajari bersama di dalam kesempatan Advent yang kedua, bicara mengenai sukacita ini. Kayaknya ada yang, ya. Sebentar ya. Nah teman-teman sekalian, ada orang yang mencoba untuk menjelaskan sukacita ini berdasarkan pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam. Jadi kita belajar tentang kesukaan besar untuk seluruh bangsa, atau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan kabar yang sangat menggembirakan semua orang ya. Great joy ini. Sukacita itu sebetulnya apa? Nah, kita mempunyai dasar, kayaknya ini switch tayangannya switch ke tempat lain. Ya. Oke, sambil sabar menanti ya. Jadi kita mencoba untuk melihat apa yang dijelaskan di dalam Alkitab sebagai dasar pemahaman kita mengenai sukacita. Nah, di dalam Perjanjian Lama ternyata kata untuk sukacita itu banyak banget. Dan itu dibedakan bahwa sukacita itu ada yang berkaitan dengan the state of mind, jadi keadaan di dalam pikiran. Lalu kemudian itu juga bisa berkaitan dengan apa yang menjadi emosi di bagian dalam diri kita. Jadi ada yang kita katakan sebagai bagian dari pikiran di dalam akal budi kita ya, di situ ada unsur sukacita, tetapi kemudian juga bisa berkaitan dengan apa yang kita rasakan di dalam emosi kita. Lalu kemudian di dalam Perjanjian Lama itu juga ada istilah-istilah yang menjelaskan mengenai ekspresi yang keluar, gitu ya. Jadi ada di dalam kondisi di dalam akal budi kita, lalu kemudian di dalam perasaan kita, lalu kemudian juga ada yang diekspresikan keluar. Nah teman-teman sekalian, jadi kalau bicara mengenai apa yang ada di dalam, mungkin kita ini lagi diam-diam begini, tetapi di dalam kita tahu bahwa saya sedang bersuka cita. Atau saya tidak lagi sedih, setidaknya begitu ya. Nah, bisa saja kita tidak sedang melakukan sebuah ekspresi sukacita, tetapi kita di dalam kondisi yang, ya saya bukan lagi sedih kok sekarang. Meskipun semua seperti ini misalnya ya, jadi mungkin kalau ditanya ada di antara teman-teman ya, bukan lagi sedih sih gitu ya. Nah, tetapi di dalam Perjanjian Lama tuh ada kalimat atau kata-kata yang mengajak supaya sukacita itu diekspresikan keluar. Supaya itu bisa diwujudkan, ditampakkan. Jadi misalnya ada seruan untuk bersukacitalah, bersorak-sorailah, atau nyaringkan suaramu. Ya, di Perjanjian Lama di Mazmur banyak banget yang seperti itu. Lalu kemudian juga misalnya bahkan sampai di dalam gerakan tubuh ya, menari gitu ya. Jadi itu sebuah ekspresi sukacita. Nah, kalau tadi kita melihat kisah anak ini ya, dari awal dia menikmati pemberian yang diberikan oleh orang tuanya, itu sudah senang ya, sudah senang. Lalu kemudian kelihatan dari dia bagaimana mukanya dan sebagainya. Tetapi teman-teman lihat pada saat sampai ke dalam puncak daripada kado yang orang tua itu mau berikan, yaitu dia diajak pergi ke Disneyland. Wah, ekspresinya berubah ya. Dari tadinya tuh mukanya berseri-seri sampai bisa jadinya sampai nangis gitu ya, saking luar biasa senangnya. Lalu dalam kondisi seperti itu, terus mamanya bilang, ayo kamu nari gitu loh. Kamu senang kan, ekspresikan. Ya dia ekspresikan sambil nangis begitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu bentuk-bentuk dari ekspresi sukacita. Dan di dalam Perjanjian Lama kenapa bisa begitu banyak kata tentang joy ya. Saya tidak jelaskan di sini ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa penyebab sukacita itu banyak macamnya. Sehingga membuat sukacita itu juga bisa meliputi banyak hal. Ya, karena penyebabnya banyak, meliputi banyak hal. Nah teman-teman sekalian, saya bukan mau bicara bahwa sukacita itu hanya untuk hal yang rohani. Tidak.
Karena ketika Tuhan memberikan kita ada ekspresi sukacita, maka apapun juga bisa menjadi bagian dari sukacita kita, terutama untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang indah ya. Nah, khusus karena kita mau bicara tentang Advent, mari kita melihat sukacita yang berkaitan dengan Kristus. Jadi sekarang kita akan membahas secara khusus ya, apa sih yang menjadi sukacita besar yang ada di dalam Alkitab, khususnya Lukas pasal 2. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah membaca Lukas pasal 2 ayat yang 10 yang di dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa ya. Nah, ini yang menyatakan adalah malaikat. Malaikat mengatakan bahwa ada sukacita yang besar untuk seluruh bangsa. Apa yang dimaksud oleh malaikat ini? Sukacita seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, itu tentu tidak bisa dilepaskan dari ayat selanjutnya. Jadi ayat 11 mengatakan, hari ini lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Sukacita yang besar, kesukaan besar itu dengan kelahiran Yesus juru selamat. Kenapa? Kenapa ini menjadi sebuah sukacita yang besar? Nah, kalau kita memikirkan, berarti sukacita yang disampaikan oleh malaikat ini adalah sukacita yang jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan dalam waktu yang singkat. Karena apa? Malaikat, makhluk yang berbeda dengan kita, dia menyampaikan sebuah berita, berarti ini posisinya beda. Dia adalah makhluk yang lebih tinggi dari manusia, menyampaikan berita kepada kita. Apa yang malaikat bisa lihat sebagai sukacita itu adalah berarti hal yang dia tahu ini memang betul-betul luar biasa. Dan berarti karena malaikat disuruh oleh Allah, ini berkaitan juga Allah menyediakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini berkaitan dengan masalah manusia yang terbesar, yaitu dosa. Teman-teman sekalian, ketika Allah menciptakan manusia dan bumi beserta dengan isinya, kemudian di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah sudah memberikan yang menjadi penalti untuk saat itu, yaitu bahwa manusia harus keluar dari Taman Eden, lalu kemudian hidup manusia akan susah, baik pria maupun wanita, dan termasuk kepada iblis pun diberikan penalti, begitu ya. Terima kasih. Jadi kepada iblis pun di dalam peristiwa Kejadian pasal 3 itu diberikan penalti bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular, sementara ular akan melemahkan tumitnya. Jadi ini adalah peristiwa yang dialami oleh manusia. Ya. Bahwa sorry. Oke. Ya. Jadi manusia itu berada dalam kondisi yang dia betul-betul memerlukan sosok yang dijanjikan oleh Allah yang akan meremukkan kepala si ular. Dan itu disampaikan di awal kehidupan manusia sampai kemudian tergenapi pada abad pertama Masehi, ketika Yesus itu lahir di dalam palungan. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini adalah peristiwa yang terjadi, sudah dikatakan oleh Allah kepada manusia pertama di muka bumi, bahwa hidupmu setelah ini akan terus dalam kondisi yang penuh susah dan pergumulan karena dosa. Sampai suatu saat akan tiba penolongmu, juru selamatmu. Dan itulah yang dikatakan oleh malaikat, ini adalah sukacita besar. Karena apa? Yang menjadi masalahmu yang terutama itu loh, ketika kamu jatuh dalam dosa, sekarang ada jalan keluar dan ada juru selamat datang untuk kamu. Dan teman-teman sekalian, malaikat mengatakan ini, dia mengatakan dari sudut pandang yang berbeda dengan manusia. Karena apa? Saya mungkin pernah membagikan di Komisi Pemuda, buat malaikat sendiri, ketika malaikat jatuh dalam dosa, tidak ada keselamatan, tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada bahwa Allah memikirkan bagaimana iblis yang berdosa itu, malaikat yang menjadi jahat jatuh di dalam dosa itu, kemudian dipulihkan oleh Allah. Tidak ada. Tetapi buat manusia, mereka jatuh di dalam dosa, Allah pikirkan jalan keluar, supaya manusia boleh dipersatukan dengan Allah Bapa. Jadi ini adalah berita yang luar biasa sukacita. Ya, jadi bagaimana ini bukan menjadi sukacita yang luar biasa ketika Allah memberikan anaknya sendiri untuk kemudian menjadi
juru selamat manusia, menyelesaikan problem utama dari manusia, yaitu dosa. Ya, teman-teman bisa membayangkan akan hal ini ya. Jadi peristiwa Yesus lahir di palungan inkarnasinya itu adalah berita sukacita. Dan ternyata ini ada banyak tanda yang menyertai. Slide berikutnya. Pada saat Yohanes Pembaptis masih dikandung oleh Elisabet ibunya, lalu kemudian Maria, mamanya dari Yesus itu, mendapatkan berita dari malaikat bahwa dia akan mengandung juru selamat. Maria mengunjungi Elisabet. Di situ baby Yohanes Pembaptis sudah ada ya di perutnya Elisabet. Pada waktu Maria mengunjungi Elisabet, lalu ini perkataan dari mamanya, dari Elisabet ya, bilang sama Maria, sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Wah, ini luar biasa ya. Ini ada unsur supranatural di dalamnya, bahwa seakan-akan mengatakan Yohanes Pembaptis itu akan membuka jalan bagi Mesias akan dilahirkan. Dan Yohanes Pembaptis itu ketika melihat mama dari bayi Yesus itu mendatanginya, seakan-akan menyatakan, ini loh figur yang ditunggu-tunggu, yang aku ditugaskan untuk membuka jalan, mempersiapkan bagi kedatangannya. Sehingga Yohanes Pembaptis itu memberitakan tentang keselamatan dan mengatakan akan datang setelah aku nih orang yang jauh lebih luar biasa. Yang membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Nah, itu yang dilakukan Yohanes Pembaptis, mempersiapkan kedatangan Kristus. Teman-teman sekalian, ketika Tuhan Yesus lahir di dalam dunia dan menyelesaikan karya keselamatan di kayu salib, maka disitulah kemudian orang bisa bertobat kan? Manusia berdosa bisa diselamatkan. Dan ketika manusia diselamatkan, masih dalam konteks ini, kelahiran juru selamat, slide berikutnya. Dikatakan di dalam Lukas pasal 15 ayat 10, ini aspek eskatologis dari sukacita. Sukacita yang Tuhan Yesus berkata, akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita ketika Yesus lahir, dan malaikat bersukacita ketika ada orang-orang yang percaya kepada Yesus Juru Selamat. Mereka bersukacita terus berkaitan dengan Yesus dan karyanya. Ini yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala di dalam Lukas pasal yang kedua. Sukacita kelahiran Mesias Juru Selamat. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sukacita besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, menyertai sukacita-sukacita lain yang kita mungkin bisa alami. Karena kita misalnya dapat prestasi yang bagus, karena kita punya teman yang baik misalnya ya, kita punya keluarga yang baik misalnya, dan banyak hal yang lain. Dikatakan ini adalah sukacita yang bisa bertahan sampai di dalam kekekalan. Tetapi dalam hal ini saya ingin menunjukkan juga ada paradoks di dalam sukacita. Slide berikutnya. Yaitu apa? Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus dan juga para penulis kitab di dalam Alkitab itu juga menunjukkan bahwa sukacita itu ditemukan di dalam kesukaran. Loh kok bisa? Teman-teman, karena begini, ketika Tuhan Allah Bapa itu sudah memberikan kepada kita sukacita kita sebagai orang yang diselamatkan, lalu kita masih akan menjalani kehidupan di dalam dunia yang berdosa, maka tetap ada air mata. Tetap bisa ada kepedihan di dalam hidup. Tetap kita bisa sedih karena diri sendiri. Tetap kita bisa sedih karena orang lain. Nah, terus bagaimana kalau seperti itu? Apakah berarti ketika kesedihan datang di dalam hidup kita, lalu sukacita kita copot, hilang, dan kita harus mencarinya kembali? Nah, disitulah di dalam surat-surat perjanjian baru itu diberikan banyak contoh bagaimana orang Kristen di dalam penganiayaan yang berat sekalipun, mereka masih bisa menyatakan sukacita mereka. Dalam kondisi hidup yang paling buruk sekalipun, mereka masih bisa punya sukacita. Karena apa? Karena mereka masih bisa merasakan sukacitanya Allah yang menyertai mereka, yang mengasihi mereka, yang akan mempunyai relasi yang kekal dengan mereka, anak-anak Tuhan sekalipun di dalam penderitaan. Nah, contoh yang paling jelas adalah ketika Paulus dan Silas dalam penjara di Filipi. Teman-teman sekalian, mereka berdoa, mereka menyanyikan pujian di tengah malam. Nah, saya nggak bisa membayangkan ya, orang di penjara nyanyi tujuannya apa? Ya bisa jadi dia menghibur diri sendiri ya. Kadang kita nyanyi buat menghibur diri sendiri. Tetapi bisa juga dia memang memuliakan Tuhan. Ketika dia di penjara karena imannya,
Mereka mungkin merasakan saya mendapatkan panggilan serupa dengan Kristus. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Kristus itu loh mau pikul salib ganti sukacita yang diberikan. Maksudnya apa? Para pengikut Kristus itu tahu bahwa Tuhan Yesus pun tahan menderita di kayu salib. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ini akan lewat dan pada waktunya ini akan digantikan dengan sukacita. Begitu firman Tuhan yang ada di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Bahwa penderitaan yang sementara ini akan mengerjakan kemuliaan bagi Allah dan juga sukacita. Jadi teman-teman sekalian, di dalam kehidupan kita yang masih bisa susah ini, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita karena relasi kita dengannya, itu tidak akan pernah pudar. Pada saat tadi kita menyanyikan lagu yang kedua, terima sukacita surga. Yang kedua yaitu ya, atau yang keberapa? Ya, di situ digambarkan bahwa ada hal-hal di dalam dunia ini memang apa ya? Ya bisa membuat kita merasa berbagai perasaan yang negatif misalnya. Tetapi kekuatan Tuhan itu justru nampak di dalam sukacita. Dan itu juga ada dalam firman Tuhan ya, di dalam Nehemia. Bahasa Inggrisnya the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itu menjadi kekuatanku. Di dalam bahasa Indonesia, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi sukacitanya memang bukan bergantung kepada situasi di sekitar kita, tetapi karena Tuhan. Nah, saya ingin tunjukkan bahwa mungkin ini bisa menjadi lebih konkret buat kita. Seseorang menuliskan sebuah lagu, slide berikutnya, namanya Ira Stanfield, menuliskan lagu yang berjudul adalah Happiness is the Lord. Di dalam bait yang pertama, lagu ini mengatakan happiness is to know the Savior. Aku punya sukacita kalau aku kenal juru selamat. Nah itu menjadi dasar dari sukacitanya. Kemudian ada sukacita-sukacita yang lain ya. Bahwa kalau saya bisa menyenangkan dia gitu ya saya senang. Lalu kalau aku mempunyai perubahan hidup, kelemahanku bisa dibantu menjadi lebih baik gitu ya. Karena pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus, aku juga senang. Tetapi yang terutama adalah memang sukacita itu adalah Tuhan itu sendiri. Lagu ini di bagian refren mengatakan, sukacita yang sesungguhnya itu milikku, tidak peduli ketika air mataku menetes. Artinya apa? Aku tetap masih bisa susah, tapi aku tetap tidak kehilangan sukacitaku. Karena aku menemukan rahasianya punya sukacita yang terus bertahan, yaitu kalau aku punya Tuhan Yesus di dalam hatiku. Nah teman-teman sekalian, ini bukan mau mengecilkan penderitaan di dalam kehidupan. Betul-betul ini tidak dimaksudkan supaya ini menjadi semacam bius atau menjadi optimisme yang kosong. Bahwa kita ini jadi orang Kristen seakan-akan gak boleh sedih. Bahwa kita sebagai orang Kristen harus terus berada di dalam mood yang high, begitu ya. Tidak boleh low. Bukan. Cuman ini mau menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhan tuh betul-betul bisa menjadi kekuatan dan sukacita kita. Sukacita tuh perasaan bahwa saya ada kepuasan. Saya merasa ada cukup. Dan itu saya dapati ketika Allah hadir di dalam hidup saya. Saudara sekalian, C.S. Lewis juga dalam slide selanjutnya ya, memberikan definisi untuk sukacita-sukacita yang dimaksudkan oleh Alkitab firman Tuhan ini ya. Dan di dalam hal ini, C.S. Lewis itu mau membedakan bahwa ini berbeda dengan kebahagiaan atau kesenangan yang diberikan oleh dunia. Ini adalah sukacita karena kita menemukan Allah sebagai sumber. Dia mengatakan bahwa ini adalah produk sampingan dari kehidupan bersama Allah, bersama Kristus, bersama Roh Kudus di dalam dunia ini. Dan ini juga menjadi suatu icip-icip gitu ya. Kita bisa merasakan sukacita saat ini itu bisa membayangkan sukacita di dalam surga itu loh. Kepenuhannya seperti apa. Ya seperti misalnya tadi anak itu menjadi contoh buat kita ya. Sukacita yang sampai kita tuh gak sanggup lagi menampungnya, kira-kira begitu ya. Saya gak tahu kalau teman-teman di sini ya kita udah gede ya. Kita mungkin ekspresi sukacitanya ya lain-lain.
Kadang-kadang kita mungkin tidak mengekspresikan dengan kita berlompat-lompat dan sebagainya kayak anak kecil yang senang banget. Tapi kita tahu di dalam hati kita ketika kita mempunyai sukacita yang benar-benar itu membuat kita rasanya aduh saya senang deh. Kira-kira begitu ya. Teman-teman sekalian, sukacita seperti ini tidak ditemukan melalui pencarian. Tetapi diberikan oleh Allah sendiri. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang ke-8 ya. Salah satu ayat saja yang menunjukkan tentang hal ini. Mazmur 4 ayat 8. Tuhan, saya ada yang salah ketik ini. Oke, kita tinggalkan saja ayat ini ya. Oke, Mazmur 4 di dalam, ini mungkin saya tadi salah ketik. Oke, jadi bahwa Allah itulah sumber yang memberikan kepada kita sukacita. Sukacita asalnya dari Dia, bukan dari yang lain. Dan dalam hal ini, di dalam perjanjian lama sukacita itu berada di dalam hadirat Allah. Kemudian di dalam perjanjian baru hadirat Allah itu dinyatakan atau diidentifikasi dengan apa? Roh Kudus di dalam diri kita. Kita ingat bahwa buah roh adalah kasih, yang kedua langsung sukacita. Jadi berarti Roh Kudus yang taruh buah roh itu di dalam diri kita, taruh di dalam hati kita sukacita yang asalnya dari dirinya, dari Roh Kudus, dari Allah, dari Kristus. Nah teman-teman sekalian, ada saat-saatnya kita jujur saja di dalam dunia ini, kita memerlukan semacam stimulan untuk kita bersukacita. Kadang ketemu teman, menolong kita bersukacita. Seorang teman yang ditinggal oleh suaminya karena kecelakaan di dalam usia pernikahan yang masih sangat awal. Dia sangat terpukul dan dia mencoba untuk mengisi hari-harinya dengan cara apa? Ini kira-kira terjadi dalam 10 tahunan yang lalu ya. Dia nontonin film Korea. Ya, waktu itu masih dalam bentuk CD. Dia cari sebanyak mungkin yang dia bisa dapatkan. Hari demi hari dia isi supaya dia tidak memikirkan kesedihannya. Kadang-kadang kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa berbagi perasaan dan menolong kita supaya sedikit gembira. Kadang kita melakukan aktivitas tertentu yang kita suka, hobi kita, main musik mungkin, olahraga, dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang menjadi sukacita buat kita. Tetapi tentu teman-teman tahu bahwa semuanya itu bisa datang dan pergi. Ada waktunya kita mengusahakan diri kita bersukacita dengan cara seperti itu. Tidak apa-apa. Cuman kita tahu bahwa sumber yang sesungguhnya adalah dari Tuhan itu sendiri. Teman-teman sekalian, suatu saat mungkin bisa saja teman tidak ada. Waktu masa pandemi ini saya terus terang juga merasa kehilangan komunitas. Karena kita nggak bisa ngumpul dan jam kantor kami harus bergantian. Jadi kami cuma bisa chat. Chat itu beda rasanya dengan datang dan ketemu dan ngobrol. Kadang teman tidak ada, kadang mungkin situasi kondisi yang enak dan menyenangkan juga tidak ada. Tetapi ketika malaikat mengatakan, aku membawa kabar yang membawa sukacita besar buat kamu. Tidak mungkin dia main-main kan? Dia sedang memberikan sukacita yang sejati di dalam Yesus Kristus. Kiranya teman-teman boleh memiliki, merasakan hal ini di dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau suatu saat teman-teman diberi kesempatan untuk mengekspresikan lewat nyanyian, lewat kata-kata, entah kepada Tuhan, entah kepada orang sekitar kita mau berbagi sukacita, jangan sia-siakan kesempatan itu. Kita menyaksikan tentang Tuhan yang adalah sumber sukacita kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang. Tentu kami tidak akan menyangkal apa yang malaikat katakan kepada para gembala. Bahwa ada kabar sukacita besar yang diberikan kepada kami umat manusia. Entah pada saat ini kami bisa ikut merasakan menikmati sukacita tersebut. Ataukah kami ini baru membayangkan saja dan belum sungguh-sungguh mendapatkan itu di dalam hati kami. Atau bahkan kami merasa hati kami ini sebetulnya hampa. Sebetulnya kami itu merindukan adakah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Dalam semuanya ini ya Tuhan, kami sungguh memohon Engkau yang bekerja di dalam hati kami pribadi lepas pribadi.
Biarlah kami boleh melihat, merasakan, membedakan sukacita yang sementara dengan sukacita yang kekal yang Engkau berikan. Biarlah ketika kami membutuhkan sukacita yang sejati itu, kami tahu, kami mengalami, kami mendapatkannya di dalam Engkau. Engkaulah kekuatan kami, penghiburan kami. Dan di dalam setiap bagian kehidupan manusia yang paling gelap sekalipun, di situ ada sukacita Tuhan yang Kau berikan. Karena kami bisa mengingat Engkau ada bersama dengan kami dan itu membawa kebahagiaan yang luar biasa buat kami. Engkau mengasihi kami. Engkau menjadi juru selamat kami ya Yesus. Engkau menolong kami untuk bebas dari dosa. Ampuni kami. Kalau selama ini mungkin kami terlalu cetek dan mencari sukacita yang sementara. Sementara Engkau memberikan kepada kami sukacita yang melampaui semua itu. Ampuni kami kalau kami merasa cukup dengan sukacita-sukacita dunia, tetapi sesungguhnya kami belum punya sukacita yang sejati di dalam Engkau. Biarlah Engkau membawa dirimu kepada kami, karena kami sesungguhnya tidak sanggup untuk menggapai-Mu. Ya Bapa, karena dosa dan kesalahan kami membuat kami terputus hubungan dengan-Mu. Tetapi ketika Engkau yang meraih kami, maka kami percaya, disitulah persekutuan yang terjadi, persekutuan yang indah, yang sempurna, yang kekal, yang saat ini kami bisa alami di dunia ini, dan nantinya akan menjadi sempurna di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kami, menjadi juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.